Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Samar Alfarisi Ramadhani dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika, yaitu membuat video pembelajaran tentang materi korelasi chemistry data untuk membedah hubungan antara variabel. Nah, pertama-tama, mengapa korelasi itu penting? Nah, korelasi itu fungsinya buat menemukan volume tersembunyi di balik angka-angka yang kelihatan acak. Nah, misalnya ada data suhu dan data efisiensi mesin. Tanpa korelasi, kita tidak tahu keduanya itu nyambung atau tidak. Karena lebih nyata, saya pakai contoh dari dunia teknik, yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Di sini ada dua pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, kalau suhu luar naik, efisiensi turbin turun atau tidak? Nah, yang kedua, seberapa erat hubungan beban listrik dengan pemakaian bahan bakar? Nah, dua pertanyaan itu tidak bisa dijawab cuma dengan melihat tabel data saja. Jadi, kita perlu mengukur korelasinya secara kuantitatif. Nah, disinilah materi kita ini relevan langsung ke lapangannya. Nah, apa itu koefisien korelasi? Nah, koefisien korelasi itu intinya angka yang ngasih tahu kita dua hal. Nah, yang pertama, seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Kedua, variabel X-nya sendiri bisa berubah variabel random atau bukan. Bisa ini nilainya sudah pasti, sudah ditentukan. Jadi, bukan cuma ada hubungan atau tidak, tapi sekuat apa dan ke arah mana hubungan itu yang bikin koefisien korelasi lebih berguna dibanding sekedar observasi visual. Nah, ini rumusnya. Metode yang kita pakai namanya Pearson Product Moment, yang paling umum dipakai. Intinya, R itu dibagi hasil antara covariance X dan Y dibagi perkalian standar deviasi X dan Y. Nah, satu hal yang perlu diingat, nilai R itu selalu di antara min 1 dan plus 1. Tidak pernah lebih dari itu. Dan kalau pakai S itu caranya gampang. Tinggal ketik sama dengan rel X, Y, selesai. Tapi yang penting kita ngerti dasarnya dulu, biar tahu apa yang sebenarnya dihitung gitu. Nah, setelah dapat angka R-nya, gimana cara bacanya? Kalau R sama dengan 1 atau minus 1, berarti hubungannya sempurna. Semua titik data jatuh tepat di garis lurus. Kalau R di kisaran 0,7 sampai 0,9, hubungannya kuat. Nah, di kisaran 0,4 sampai 0,6 hubungannya sedang. Kalau mendekati 0 ya berarti tidak ada hubungan yang linear. Dan ingat, ini berlaku dua arah, positif atau negatif. Nilai minus 0,8 itu tetap kuat, hanya saja arahnya berlawanan. Gitu. Nah, supaya lebih gampang banyaknya, kita lihat visual yang ada di sini. Yang kiri itu korelasi positif. X naik, Y ikut naik. Titiknya membentuk pola dan kiri bawah ke kanan atas. Yang tengah itu korelasi negatif. X naik, tapi Y malah turun. Polanya kebalikannya dari positif itu. Nah, yang kanan korelasi nol. Titiknya menyebar kemana-mana. Tidak ada pola yang jelas. Tidak ada pola yang jelas. Artinya X dan Y tidak bisa saling memprediksi. Nah, misal ini penting sebagai langkah awal sebelum hitung R. Biar kita punya gambaran visualnya dulu. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai R, tapi bagaimana kalau nilai R itu hanya kebetulan saja karena sampelnya kecil? Nah, disinilah kita butuh inferensi statistik. Untuk menguji apakah korelasi yang kita temukan itu benar signifikan atau cuma nulis, caranya lewat uji hipotesis ini. Nah, untuk uji korelasi kita pakai uji T. Langkahnya ada 4. Pertama, tentukan hipotesis. H0 tidak ada korelasi. Rho sama dengan 0. Min 1 ada korelasi. Rho tidak sama dengan 0.
Kedua, hitung statistik uji T. Rumusnya T sama dengan R dikali akar dari M minus 2 dibagi R minus kuadrat. Yang ketiga, kriteria. Bandingkan dengan tabel T. Kalau nilai absolut T lebih besar dari T tabel di alfa berdua dengan derajat bebas N minus 2, maka kita tolak H0. Nah, maknanya, kalau H0 ditolak, berarti korelasi yang kita temukan itu bukan kebetulan, ada hubungan nyata di populasinya. Nah, ada satu konsep lagi yang perlu kita bahas nih, terutama kalau kita kerja dengan data yang berurutan waktu, namanya korelasi serial atau autokorelasi. Intinya, kita itu mengkorelasi data di waktu T dengan data di waktu T plus K, alias versi terlambat dari data yang sama. Ini sering muncul di data dari waktu, misalnya data suhu PLTU yang dilacak tiap jam. Nah, jadi wajar aja kalau data jam ini dipengaruhi dari data jam yang sebelumnya. Dan yang perlu diperhatikan, autokorelasi biasanya mengandung informasi lebih sedikit dibanding data yang benar-benar acak, karena nilainya sudah diprediksi dari sebelumnya. Korelasi tidak sama dengan kausalitas. Dua variabel yang berhubungan erat belum tentu saling menyebabkan. Contoh yang terkenal, contohnya penjual es krim berkorelasi tinggi dengan angka orang tenggelam. Bukan berarti es krim penyebab tenggelam. Keduanya ini sama-sama naik karena cuaca panas. Jadi kalau dapat nilai air yang tinggi, jangan simpulkan ada sebab akibat. Korelasi itu baru awal. Untuk kausalitas butuh analisis yang jauh lebih dalam. Nah, oke, sekian dari saya. Kita tadi sudah bahas mulai dari apa itu korelasi, rumusnya, cara bacanya, cara ngujinya, sampai autokorelasi dan jebakan korelasi kausalitas. Nah, kalau ada yang ditanyakan, tulis pendapatnya di kolom komentar saja ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.